Bacaan diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-Nya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru dan anak-anak kami yang terkasih, setiap bulan September dalam Gereja Katolik adalah bulan Kitab Suci. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Di sini kita diajak untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Tadi baru saja kita mendengarkan tentang hal menghakimi. Salah satu kebiasaan manusia adalah menggosip, baik menggosip secara langsung maupun dalam media sosial. Dan pada saat sekarang ini kita lebih dekat dengan handphone. Anak-anak kami pernah menggosip tidak? Mudah-mudahan anak SD Santo Antonius tidak ada yang suka menggosip atau menceritakan kejelekan teman-temannya ya. Melalui bacaan tadi, Yesus menegur orang Farisi yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sedangkan mereka tidak mengakui kelemahan atau kesalahan mereka sendiri. Mereka sibuk memperhatikan dan menilai hidup sesama, sedangkan hidup mereka terabaikan. Bapak, Ibu guru dan adik-adik, serta orang tua kami yang terkasih, HP sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita, secara khusus dalam belajar online yang sekarang ini sedang kita lakukan. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu bersama dengan HP. Mungkin saja kita bangun tidur tidak langsung berdoa, tetapi mengambil HP dan membuka pesan di dalam HP kita, atau membuka grup kelas dan langsung mengabsen, "Hadir Pak, hadir Bu." Setelah itu kembali tidur dan bahkan sampai terlambat bangun. Dan waktu belajar sudah mulai, masih ada anak-anak kami yang belum mandi. Sekarang suster mau tanya, seberapa dekatkah kita dengan kitab suci? Coba sebentar diingat, manakah yang lebih dekat dengan kita, kitab suci atau HP? Mungkin sekarang kita menjawab HP, karena kita sedang menggunakan HP dalam belajar. Jika kita menggunakan HP untuk belajar itu sangat baik, tetapi jika kita menggunakan HP lebih banyak untuk bermain game atau menonton film Korea, kira-kira itu masih hidup seturut kitab suci atau tidak ya? Saat Bapak Ibu guru sedang mengajar dan orang tua kita sedang ada kesibukan karena kita tidak dilihat, maka kita langsung kesempatan bermain game atau menonton film Korea, sehingga seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa game dan film Korea. Lalu, apakah setiap hari kita selalu memberikan waktu untuk membaca kitab suci? Apakah kita bisa hidup tanpa kitab suci? Besar harapan Bapak, Ibu guru dan suster, setiap hari kita selalu membaca kitab suci, baik setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Bapak, Ibu guru dan adik-adik yang terkasih, seorang murid Yesus harus terus-menerus belajar menjadi serupa dengan gurunya, sehingga dapat menuntun orang lain ke jalan yang benar.
Selama orang masih buta, ia tidak mungkin dapat diutus untuk membantu orang lain. Orang yang tidak dapat melihat balok besar di matanya sendiri, ia juga tidak akan bisa membantu orang lain membersihkan matanya dari selumbar yang sangat kecil. Memang orang cenderung mencari dan mau membereskan kelemahan orang lain, padahal kekurangan diri sendiri lebih parah dan otomatis menghalanginya untuk bisa membantu orang lain. Yesus mau mengajak kita memeriksa dan mengoreksi diri kita terlebih dahulu, sehingga dapat membantu orang lain lebih baik lagi. Apa yang diminta Yesus dari kita untuk kita perbaiki? Yaitu, Yesus meminta kepada kita bahwasanya kita harus rajin belajar, tidak bermain game atau menonton film Korea, taat pada orang tua, rajin berdoa dan membaca kitab suci, dan masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita dapat berbuah. Amin.